Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Vanessa. Di sini kita akan belajar Fluent Trunking Protocol atau bisa disebut dengan VTP. Oke, contohnya di sini ada 9 switch yang harus dihubungkan dengan 200 VLAN. Nah, jika menghubungkannya jika 9 switch ini dihubungkan dengan 200 VLAN, itu harus satu-satu, maka itu akan memakan waktu lama dan sangat membosankan. Maka harus menggunakan VTP agar mempersingkat waktu. Oke, VTP juga ada dua macam. Yang pertama adalah server dan yang kedua adalah client. Itu adalah VTP yang sering digunakan. Namun ada juga VTP yang sangat jarang digunakan, yaitu transparan. Oke, contohnya di sini, switch ini adalah server. Dan yang lainnya itu adalah client. Maka, jika mengkonfigurasi, itu kita cukup mengkonfigurasinya di server saja. Tidak usah di semuanya. Karena jika kita mengkonfigurasinya di server, maka itu juga akan maka switch yang lainnya juga, switch client yang lainnya juga itu akan ikut terkonfigurasi. Itu adalah sedikit penjelasan tentang Fluent Trunking Protocol atau VTP. Kita ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi VTP-nya. Kita masukkan dulu 5 switch. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita hubungkan dengan kabel dari switch 1 ke switch 2, switch 2 ke switch 3, switch 3 ke switch 4, dan switch 4 ke switch 5. Nah, sekarang kita akan membagi VTP-nya terlebih dahulu. Switch 1 adalah server, switch 2 adalah client, switch 3 juga client, switch 4 adalah transparent, dan switch 5 adalah server juga. Sebelum mengkonfigurasi VTP-nya, kita akan Sebelum mengkonfigurasi VTP-nya, kita akan mencoba mengkonfigurasi terangnya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke switch 1, kita ketik N, ctrl T, FA 0/1, switch port, mode terang. Nah, kita konfigurasi juga switch yang lainnya. Kita ke switch 2, PCLI, TN, Conti, UMT rank, FA 0/1 sampai 2, switch port, mode terang. Nah, kita ke switch 3-nya juga, MS, con, UNT rank, FA 0/1 sampai
eh oh sorry int rank FA 0/1 sampai 2 switch port mode RAM. Yang ini juga int int rank FA 0/1 sampai 2 dan switch port mode RAM. Oke, kita ke switch 5 terakhir ya. And con int rank bisa dikasih rank, aduh nggak bisa dikasih ranknya karena di sini cuman ada INTF 01 doang, 0/1 doang. INTFA 0/1 switch port mode RAM. Oke, yang mana ini? Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi VTP-nya. Kita masuk ke switch 1, kita X, lalu kita ketik VTP mode iya benar, server, VTP mode server. Lalu kita ketik VTP domain domain buku.id, enter, lalu VTP password 123, lalu X. Oke, kita ke yang lain juga. Oke, kita X dulu VTP mode client, VTP domain buku.id, VTP password 123. Nah, untuk VTP domain dan passwordnya itu kita samakan saja seperti yang di atas ya. X. Oke, kita ke ini yang satunya. X VTP mode client, VTP domain buku.id, VTP password 123. Next. Oke, yang transparannya juga ya. Kita konfigurasi. Yes, VTP mode transparent, VTP domain
buku.id VTP password 123 X. Oke, kita ke server yang satunya. X VTP mode server VTP domain buku.id VTP password 123. Nah, setelah itu kita lihat apakah sudah aktif atau belum. Switch 1. Nah, lalu kita ketik LAN brief. Oke, ini default, itu artinya tanpa nama ya. Setelah itu kita akan menambahkan VLAN-nya. Oke, kita ketik connect LAN 2, namanya terserah 22 saja. LAN 3, name 33. Oke, lalu kita lihat, kita ketik dulu show VLAN brief. Nah, ini VLAN 2 dan VLAN 3 itu sudah aktif ya. Oke. Sekarang kita akan mencoba melihat VLAN di VTP client. Kita ketik show VLAN brief. Nah, ini sudah langsung ada VLAN 2 dan 3-nya tanpa kita mengkonfigurasinya. Oke, kita lihat juga di client satunya atau di switch 3. Show VLAN brief. Nah, ini sudah ada juga. Oke, kita ke transparent. Show VLAN brief. Nah, di sini tidak ada VLAN-nya karena VTP transparent itu tidak mengikuti VTP server, makanya tidak ada VLAN-nya. Oke, kita ke switch 5. Kita coba ya. Show VLAN brief. Nah, ini juga sudah ada. Oke, kita coba hapus VLAN 3. VLAN brief. VLAN 3. Kunci VLAN 3. Lalu kita lihat do show VLAN brief. Nah, ini VLAN 3-nya sudah tidak ada dan yang tersisa hanyalah VLAN 2-nya saja. Oke, kita coba ke switch 3. Show VLAN brief. VLAN brief. Nah, di sini juga VLAN 3-nya tidak ada dan yang tersisa hanya VLAN 2-nya saja. Oke, kita coba di yang satunya lagi.
So plan brief. Ini masih ada ya. Sepertinya error atau gimana. Nah, sekarang kita akan mencoba menghilangkan VLAN 2-nya. Kita X terlebih dahulu. Kita ketik no VLAN. Oke, kita ketik so VLAN brief. Nah, VLAN 2-nya sudah tidak ada, namun ternyata masih ada nih VLAN 3-nya. Oke, kita hapus lagi. No VLAN 3. VLAN brief. Nah, ini sudah terhapus semua ya VLAN-nya. Oke, kita coba di ini yang lain. So VLAN brief. Nah, yang klien juga, yang klien switch 2 itu sudah tidak ada VLAN-nya. Nah, di switch 1 di server dan klien 1 itu sudah tidak ada VLAN-nya. Namun di switch 3 dan switch 5 itu masih ada VLAN 2. Oke. Itu untuk pengujian VTP. Kita ke materi selanjutnya. Kali ini kita akan belajar yang namanya problem revision number. Nah, oke, setelah itu kita ke switch 1 terlebih dahulu ya. Kita ketik do show VTP status. VTP status. Nah, di sini yang konfigurasi resolution itu menunjukkan angka 6. Yang artinya VTP tersebut sudah dikonfigurasi sebanyak 6 kali. Oke, contohnya di sini kita tambahkan lagi saja satu switch. Sebentar, kita ubah dulu namanya ya. Setelah itu, anggap saja ini adalah gedung 1 dan ini adalah gedung 2. Nah, sekarang kita coba cek VTP-nya. CLI and VTP brief. Oh, sorry, salah dulu. So, VTP status. Nah, di sini configuration revision-nya adalah 0 karena belum pernah dikonfigurasi. Oke, sekarang kita akan menambahkan konfigurasi revision-nya itu lebih dari gedung 1. Gedung 1 kan 6. Nah, jadi ini gedung 2 itu harus lebih dari 6. Oke, kita konfigurasi terlebih dahulu terangnya. Kita ketikkan T lalu int eval. Maaf ya teman-teman, tadi bukan mengkonfigurasi terangnya, melainkan mengkonfigurasi VTP-nya. Oke, setelah konfig kita ketik VTP mode server, lalu VTP domain booking.id, itu VTP password 123 X. Setelah itu kita tambahkan VLAN-nya. Oke, konti, lalu VLAN 1, VLAN 2,
VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8. Oke, setelah itu kita ketik show VLAN brief. Ini untuk melihat brief. Nah, ini sudah aktif. Oke, kita ketik juga show VTP status. Nah, configuration revisionnya itu sudah 7, yang artinya sudah lebih dari gedung 1. Gedung 1 kan cuma 6, ini sampai 7. Ternyata switch gedung 2 ini switch 6 ingin bergabung dengan para switch yang di gedung 1. Nah, namun dengan menggunakan konfigurasi switch di gedung 1. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu switch-nya 5 dengan switch 6. Nah, setelah itu kita ke switch 5, lalu kita masuk ke mode terang. Nanti FA 0 / kita lihat / berapa ya, ini /2. Nah, ini lihat /2 gimana ya, sebentar nggak mau. /2, lalu switch port mode terang. Nah, setelah itu kita konfigurasi juga di switch 6-nya. Konfigurasi terang di switch 6. Next, INT FA 0/1 switch port mode terang. Next. Nah, switch 6 ini adalah VTP-nya adalah server. Maka kita harus menjadikannya VTP client. Nah, ada satu masalah lagi. Switch gedung 1 ini kan switch di gedung 1 ini kan konfigurasi VTP-nya itu hanya 6. Dan switch yang tadinya di gedung 2 itu adalah 7. Otomatis switch di gedung 1 ini akan mengikuti konfigurasinya di switch 6. Padahal kan kali ini kita akan mengkonfigurasi kita akan mengkonfigurasi switch 6 dengan menggunakan konfigurasi gedung 1 kan. Nah, jadi nantinya gedung 1 ini akan kalah dengan gedung 2. Oke, kita akan membahasnya di materi selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sekarang kita akan mengubah konfigurasi resolution-nya di switch 6 atau di gedung 2 ini menjadi 0. Nah, tadinya kan gedung 1 ini konfigurasinya itu berubah karena gedung 2 ini atau switch 6 itu. Dikarenakan konfigurasi divisionnya gedung 2 itu lebih besar daripada gedung 1. Oke, sekarang kita lihat dulu ya, apakah benar yang di gedung 1 ini berubah seperti gedung 2.
Oke, kita ke switch 3, contohnya ya. Dan so VTP status. Nah, ini konfigurasi revisionnya itu 7, sama seperti di gedung 2. Oke, sekarang kita akan mengubah ini switch 6 atau switch di gedung 2 ini menjadi 0. Kita hapus dulu kabelnya. Nah, setelah itu kita hapus VLAN-nya di switch 5. Tidak semua, hanya beberapa saja ya. Oke, dan VLAN select VLAN dulu. Nah, kita lihat show LAN brief. Nah, ini jadi lebih sedikit ya. Oke, kita coba lihat di switch yang lainnya. Contohnya switch 3 ini. LAN brief. Nah, ini sama saja ya, seperti di switch tadi. Oke, kita coba cek VTP-nya di switch 5. Show VTP status. Do show VTP status. Nah, ini konfigurasi revisionnya itu menjadi 11 ya. Ini konfigurasi revisionnya itu menjadi 11. Oke, sekarang kita akan menambahkan sedikit lebih banyak VLAN di switch 6. Oke, and on the VLAN. Nah, ini untuk VLAN-nya terserah ya. VLAN 565. Oke, kita lihat VLAN brief. Nah, ini VLAN-nya sudah menjadi lebih banyak. Oke, setelah itu kita lihat ya. Ada kok macet gini sih? Kita lihat teks dulu saja. Kita lihat status VTP-nya. Show VTP status. Do show VTP status. Nah, ini konfigurasi revisionnya itu menjadi 12. Jika switch 6 ini dihubungkan lagi dengan gedung 1 ini juga. Nah, maka gedung 1 itu konfigurasinya akan mengikuti gedung 2 atau switch 6 ini. Karena switch 6 ini konfigurasinya itu lebih besar daripada gedung 1. Namun ada satu cara agar gedung 1 itu tidak mengikuti gedung 2. Itu caranya dengan mengubah mode VTP-nya di switch 6. Oke, kita akan mengubahnya ya. Kita ke switch 6. Kita ketik ya, VTP mode transparan. Nah, kita ubah ke mode transparan terlebih dahulu ya.
Oke, kita lihat dulu VTP status. Nah, ini konfigurasi revisionnya itu adalah 0. Nah, kita coba hubungkan dengan switch di gedung 1 ya. Jadi kita konekkan dengan kabel. Nah, setelah itu cepat kita ubah ini menjadi VTP server. Ini kan transparan, nah kita ubah menjadi VTP server. VTP mode server. Sorry. Mode server. Sorry. Server. Nah, kita lihat dulu VTP status. Sorry. Status. Nah, bisa kita lihat sendiri, configuration revisionnya itu adalah 11. 11 ini mengikuti konfigurasinya di gedung 1. Dikarenakan konfigurasi gedung 1 itu lebih besar daripada konfigurasi di gedung 2. Baik, kita ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal. Di sini ada satu router, 4 switch, dan 24 PC. Nah, kita coba hubungkan dengan kabel terlebih dahulu ya. Ya, sudah. Setelah itu kita akan mencoba membagi VLAN-nya. Kita kasih kotak-kotaknya terlebih dahulu agar lebih gampang ya. Jadi kita sedikit rapikan ya, agar terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya kita akan membagi VLAN-nya. Jadi untuk 11 ini adalah VLAN 10, lalu di sini adalah VLAN 20, di sini adalah VLAN 30, di sini adalah VLAN 40, dan di sini 50. Di sini adalah VLAN 60. Ini VLAN 70. Ini VLAN 10.
plan 20, plan 30, plan 40, plan 50. Nah, selanjutnya kita akan memberikan IP address. IP address-nya kita sesuaikan saja dengan plan-plannya. Di mana ya? Di sana aja deh. Oke, untuk plan 10, IP address-nya adalah 10 titik titik 0/24 20. Sorry. Ini sudah. Sekarang kalian bisa coba untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Sekarang kita akan membahasnya. Kita konfigurasi dulu VTP-nya di switch 1. N konti VTP mode server VTP domainnya samakan saja ya sama di materi sebelumnya, tapi agak beda dikit. Kayak nah, kita tambahkan domain tamus.com, lalu VTP password 123 4. Next. Kita konfigurasi juga switch 2, 3, dan 4 menggunakan VTP client. Sorry.
Nah, selesai ya. Kita sudah mengkonfigurasi VTP di setiap switch-nya. Nah, sekarang kita akan membuat VLAN di switch 1. Karena switch 1 ini adalah servernya. Terus VLAN 10. Sorry. Sorry. Nah, 1, 10, 30, 40. Nah, kita akan men-rankingnya. int rank fa0/1 sampai kita lihat terlebih dahulu ya. Ini 1 2 sampai 4. Sorry, ini 2 sampai 4. Sorry, ternyata salah lagi. Ternyata memang benar. Baik. Terus switch port mode RAM. For access. Sorry. Aduh, ini seharusnya udah. Nah, kita konfigurasi terang di switch yang lainnya juga. Now conti int fa0/1 switch port mode RAM. Kita ke switch 3. Satu switch port RAM. Kita ke switch terakhir yaitu switch 4. int satu switch port mode RAM. Nah, oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi VLAN di switch di VLAN atau gimana ya? Intinya kita sekarang akan mengkonfigurasi VLAN-nya agar PC ini itu memiliki VLAN. Jadi kita ke contohnya ke switch 2 saja deh. Lalu int rank fa0/2. Ini 0/2 sama 0/3 sampai 3. Switch port mode access switch port access LAN 10. Kita lakukan hal yang sama dengan LAN 20 sampai 50. int rank fa0/3 berarti ini
4 sampai 5. Switchboard model access switchboard sorry akses plan 20. Ketekan ini lupa dikasih spasi. Yes. Sudah ya, kita coba lihat user flame brief. Nah, ini sudah aktif. Oke, kita konfigurasi VLAN semua PC ini dengan VLAN ya. Sorry. Ini sudah aktif ya. Sudah ada FIFA-nya. Kita ke switch 4-nya pulang.
Oke, kita lihat ya. Nah, di sini sudah ada FA-nya. Oke, kita akan mengkonfigurasi. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address di router. Oke, ini kita ke CLI, kita hapus saja. In config no slash kita lihat ya, no/0 ya. Oke, sekarang kita akan mencoba menyalakannya terlebih dahulu. /0 not shutdown. Oke, next. Nah, sekarang kita akan mulai mengkonfigurasi IP address-nya. int fa 0/0.10, lalu encapsulation .1q 10. IP address 10.10.0 itu kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, lalu hs kita ke yang lainnya ya, 0/0.20 encapsulation .1q 20 IP address 20.20.20.1 255.255.255. Kita yang VLAN 30 sampai 70 juga ya.
Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Do so typing and brief. Nah, ini sudah up ya. Lihat, kalian melihatnya kan? Oke. Guys, selanjutnya kita akan membuat DHCP. Kita dulu. DHCP full length 10. Sorry, tadi ada sedikit kesalahan ya. IP DHCP full length 10. Lalu network 10 0 255 255 0. Oke, setelah itu default router politik 1 DNS server 8.8. Nah, untuk DNS server ini kita sudah menjelaskannya di materi sebelumnya ya. Link materi sebelumnya itu akan ditampilkan di akhir video. Sorry, DNS server. Oke, kita ulangin sampai ke line 70.
Sudah, kita coba konfigurasi di beberapa PC-nya. Oke, di sini Lens Mono, Desktop, IP Configuration, UGP. Nah, ini sudah ada ya. Oke, kita ke Plan 20, Desktop, DHCP. Nah, ini sudah bisa. Kita coba di Plan 60. Desktop, IP configuration, DHCP. Ya, ini juga sudah 70. Sorry. Sudah juga Plan 50 yang di sini. Dan sudah coba di Plan 40 deh. Sudah. Sekarang kita akan mencoba mengeping ya. Dari sini ke sini. Plan 10 ke plan 60, oke. Pilot awal-awal ya. Ulang. Nah, itu successful. Tadi itu yang mana? Ini dah. Ini ke sini. Sini dah. Pilot. Oke, delete dulu. Kita coba kirimkan ulang ya. Ke cyber. Nah, successful ya. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.